Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Cat. Bara lagi perjalanan, Mas Bara. Oke, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang i'rab Al-Quran dan juga tadabbur. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah bisa menambah, memberikan futuh ya kepada kita, agar kita bisa memahami kitab Al-Quran ini dari segi i'rabnya dan juga tadabburnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-75 ya. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, al-hamzatu harfu istifhamin. Hamzahnya adalah hamzah istifham untuk kata tanya, yang mana mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Al-fa'u harfu istinafin, fa'nya huruf istinafiyah. Mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wa tatma'una, lafal tatma'una adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena dia termasuk af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya domirun mutasilun, domir mutasil, mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun, fi mahalli rafin, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah kalimat. An adalah harfu masdariyin ya, wa nasbin, huruf masdari dan juga huruf nasab. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Huruf masdari ya, kita sering ketemu ya, huruf masdari itu huruf yang bisa mentakwil jumlah setelahnya ya, fi'il fa'il itu menjadi isim masdar. Lalu kalau huruf nasab itu huruf yang menasabkan fi'il mudhari gitu. Yu'minu adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari mansubun, i'rabnya nasab. Fi'il mudhari kan aslinya rafa, tetapi di sini fi'il mudhari dia mansubun. Bi'an, yang menasabkan adalah huruf nasab an. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah hadfun nuni, membuang huruf nunnya. Seharusnya yu'minuna ya. Karena dia ada an, maka an yu'minu gitu. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena yu'minu adalah af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ adalah domirun mutasilun, domir mutasil.
Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin. An dan juga fi'il setelahnya itu yaitu yu'minu ditakwil sebagai isim masdar. Posisinya ya an dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar itu ya, kan menjadi isimnya. Dia adalah majrurun bi harfi jarin mahdzufin. Dia posisinya ya, menempati i'rab jar ya, dijarkan. Yang mengejarkan adalah huruf jar yang mahdzuf ya, yang dibuang. Wa takdiru. Takdirnya apa? Fi imanihim lakum gitu ya. Berarti afatat mauna ya, afatat mauna fi imanihim lakum. Apakah kalian berharap kan gitu? Apakah kalian berharap? Kalian di sini adalah Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Apakah kalian berharap dalam keimanan mereka ya, yaitu orang-orang Yahudi itu lakum kepada kalian. Lalu wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya fi ya, huruf jar yang mahdzuf itu, dan iman ini kan isim masdar kan dari kata yu'minu tadi kan ya, yu'minu ya, ditakwil menjadi masdar menjadi fi iman ya, fi imani him kan gitu, fi imani him lakum. Muta'alikun bil fi'li fi tatma'una, dia terkait pada fi'il tatma'una. Lalu lafal lakum alamu harfu jarin huruf jar mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Lalu kumnya adalah dhamirun mutasilun yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar bilami, yang mengejarkan adalah huruf jar lam. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya la dan kum muta'alliqun bil fi'li fi yu'minu, terkait pada fi'il yu'minu, agar mereka beriman lakum kepada kalian. Wa qad al wawu lil hali, wawunya bukan wawu ataf ya, tetapi wawu hal ya. Berarti menjelaskan jumlah setelahnya itu jumlah haliyah ya, keterangan keadaan gitu. Harfun mabniun ala fathi, dia huruf mabni fathah. Qad itu litahqiqi ya, fungsinya qad tahqiq ya. Tahqiq itu ketika dia bertemu dengan fi'il madhi ya, artinya sungguh ya, benar. Qad aflaha kan gitu, al mu'minun, sungguh atau benar-benar ya, beruntung kan gitu. Kalau ini waqad kana farikun, dan sungguh ya segolongan dari mereka orang-orang Yahudi gitu. Berarti qadnya adalah qad li tahqiq. Dia harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Kana adalah fi'lu madin, fi'il madhi yang nakisun ya, fi'il madhi nakis. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Jadi kana dan teman-temannya itu fi'il madhi yang nakis ya. Kalau andaikan bentuk mudhari'nya ya yakunu ya, berarti kita bilangnya fi'il mudhari' nakis gitu kan. Fi'il mudhari' nakis. Kalau andaikan kun ya fi'il amarnya berarti fi'il amar nakis. Karena fi'il yang tidak cukup dengan satu isim, dia harus dua isim ya. Yang pertama sebagai isimnya dia, yang kedua sebagai khobarnya dia. Farikun adalah ismu kana, isimnya kana. Yang mana isimnya kana ini kita bahas kemarin ya, tentang kana dan akhwatuha ya. Jadi fungsinya apa? Merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Kalau farikun dia sebagai isimnya kana, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah marfu'un ya, dia rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah atumatu, memakai harokat tumah. Minhum, minnya harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wa hum adalah dhamirun mutasilun. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Bi min, yang mengejarkan adalah huruf jar min. Wal jar wal majruru maksudnya minhum. Laka fihi wajahani mina ta'liqi. Ada dua versi ya ta'liqnya ya. Dia muta'aliknya yang pertama itu muta'alikun bimahdzufin, dia terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Sifatun li farikun ya, sifat bagi lafal farikun.
Watakunu ya jumlatu yasma'una fi mahalli nasbin. Maka jumlah mulai dari yasma'un itu dia menempati watakunu jumlatu yasma'una fi mahalli nasbin. Jadi jumlah yasma'un itu menempati i'rab nasab ya, fi mahal nasab ya, atau menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobaru kana, khobarnya kana. Wal jumlati min kana wa ismiha wa khobariha, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya ya. Isimnya tadi farikun ya. Lalu khobarnya adalah khobar jumlah ya. Khobar jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Jadi secara keseluruhan ya, karena farikun minhum yasma'una, ya jumlah ini menempati i'rab nasab sebagai halun, ya sebagai keterangan keadaan. Ya. Jadi keadaan mereka itu ya, sebagian dari golongan mereka orang-orang Yahudi itu, yaitu di sini para pendeta-pendetanya itu ya, yasma'una, mereka itu mendengarkan ya, mendengarkan kalam Allah, yaitu kitab Taurat. Kita tadabbur didetailkan di tafsirnya ya. Lalu wasahibul hali, pemilik hal ya, maksudnya yang dijelaskan keadaannya itu apa? Wawul jamaati, yaitu wawu jama'. Yang mana wawu jama' itu kan menjelaskan orang-orang Yahudi tadi kan. Fi yu'minu, di dalam lafal yu'minu. Itu versi yang pertama ya, ta'aluk yang pertama. Lalu yang kedua adalah muta'alikun bimahzufin ya. Jadi minhum itu terkait pada lafal yang mahzuf sebagai apa yang mahzuf itu? Khobaru kana, khobarnya kana. Ya, berarti khobarnya kana di sini mahzuf yang versi kedua ya. Wa jumlatu yasma'una, adapun kalau kita anggap khobarnya kana itu mahzuf ya, maka jumlah yasma'un ya, yasfi'il fa'il ini fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Sifatun li farikun, ya menempati i'rab rafa ya sebagai sifat bagi lafal farikun. Nah, karena farikun rafa maka sifatnya ya ikut rafa gitu. Lalu yasma'una adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatur rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena termasuk af'al khumsah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il yasma'un itu laka fiha wajhani minal i'rabi. Ada dua versi i'rab. Yartabitoni bita'likil jari wal majruri. Yang mana dua versi i'rabnya itu tergantung tadi ya, taklik dari jar majrur minhum tadi sebelumnya ya. Ya, tadi sudah dijelaskan berarti ya. Sabaqat al-isyaratu ilaihima, yang mana sudah dijelaskan ya. Kalamallahi, kalama adalah maf'ulun bihi sebagai objek atau maf'ul bih dari lafal yasma'una. Mansubun i'rabnya pasti nasab karena maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Wa huwa mudhofun, selain dia maf'ul bih, kalam juga sebagai mudhof. Allahi sebagai lafzul jalalati, mudhofun ilaihi ya, lafal jalalah di sini sebagai mudhof ilaihnya kalam ya. Kalam Allahi. Yang mana maf'ul bih itu hukumnya apa? Majrur. I'rabnya pasti jar. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, kasrah. Summa harfu atfin mabniun ala fathi. Summa huruf ataf dia mabni fathah. Yuharrifunahu, yuharrifuna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khomsati, karena al-khomsah maka tanda rafa huruf nun. Wa wawul jama'ati, dan wawu jama'nya di situ domirun mutasilun, domir mutasil. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun. Fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yuharifuna itu ma'tufatun ala jumlati yasma'una, diatofkan pada kalimat yasma'una
fi'il fa'il juga. Wal ha'u di situ ada hunya ya. Berarti domirun mutasilun, domir mutasil mabniun ala domi, dia tetap dalam keadaan domah fi mahalin nasbin ya, menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihnya yuharifuna ya. Yuharifunahu, merubahnya ya. Ya kembali pada kalam Allah ya. Itu maksudnya adalah kitab Taurat. Min harfu jarin, min huruf jar, dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Ba'di adalah ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda jarnya dia adalah harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur min ba'di muta'alikun bil fi'li fi yuharifunahu, terkait pada lafal fi'il yuharifunahu. Wa ba'di, lafal ba'di juga selain majrurun bimin, dia adalah mudhof. Ma adalah harfu masdariyin, huruf masdari. Ya, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Ya di sini huruf masdari bukan huruf biasanya itu ma, bisa jadi ma mausul kan. Tetapi kalau di sini ma-nya adalah ma masdari. Ya, berarti apa? Ma masdari itu ma yang bisa mentakwil jumlah setelahnya, yaitu jumlah fi'liyah menjadi isim masdar gitu ya. Aqaluhu, aqalu adalah fi'lu madin ya. Fi'lu madin dia mabniun ala dhomi, tetap dalam keadaan dhamma. Kenapa dia mabninya dhamma? Litisarihi biwawil jama'ati, karena dia bertemu dengan wawu jama', maka dia harus mabninya dhamma. Enggak boleh mabni fathah gitu, enggak boleh aqalau, enggak boleh gitu. Langsung aja biar enak jadi aqalu gitu. Wal wawu domirun mutasilun, wawunya domir mutasil mabniun alal sukuni, dia mabni sukun fi mali rafin, menempati rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wa ma wal fi'lu fi ta'wil masdarin, ma dan juga fi'il setelahnya itu ya, yaitu aqalu fi ta'wil masdarin, ditakwil sebagai masdar ya. Setelah menjadi masdar, dia fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari ba'di ya. Mudhof ilaihnya ba'di. Wa takdiru, lalu takdirnya seperti apa? Kalau kita takwil sebagai masdar, takdirnya adalah min ba'di aklihim gitu ya. Min ba'di aklihim iyahu gitu. Setelah mereka mengetahuinya atau memahaminya. Dari kata akal. Akal kan, fungsi akal kan apa? Untuk memahami sesuatu kan. Gitu. Setelah ngakali. Ngakali itu kan ya, karena dia sudah paham. Min ba'di aklihim iyahu gitu. Wal ha'u fi aqaluhu, haknya di dalam lafal aqaluhu sebagai domirun mutasilun mabniun ala dhomi, dia mabni dhamma fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari aqalu. Wa hum, wawunya lil hali, wawu hal ya. Yang mana jumlahnya pasti jumlah haliyah gitu. Harfun mabniun al fathi. Wa hum dhamirun munfasilun. Humnya adalah dhamir munfasil, dhamir yang bisa berdiri sendiri. Ya, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya'lamuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu', i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah sukun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena dia ya'lamun ini termasuk af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya domirun mutasilun, domir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali rafin, menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya'lamuna fi mahali rafin, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada hum ya. Humnya ya, khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah secara keseluruhan ya dari mubtada khobar, yaitu hum ya'lamuna, mereka mengetahuinya.
ya sedang mereka mengetahuinya. Itu fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai keterangan keadaan kan. Jadi mereka itu ya merubah ya kalam Allah, yaitu kitab Taurat itu diotak-atik ya, sedang mereka dalam keadaan paham, dalam keadaan tahu gitu bahwa itu yang diotak-atik itu hal-hal yang benar gitu. Diotak-atik menjadi hal yang salah gitu. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya adalah wawul jamaati, wawu jama' fi yuharifuna. Ya, wawu jama' dalam lafal yuharifuna, yaitu orang Yahudi itu gitu. Baik, kita sekarang tadabbur ya. Ayat yang ke-75 ini. Qauluhu afatatma'una, lafal afatatma'una, apakah kalian ya. Tatma'un ya. Tatma'un itu adalah afatarjuna, apakah kalian berharap ya. Kalau tatma'un kan kalau kita artikan secara literal kan tomak kan. Ya, tomak. Tetapi kalau maknanya di sini adalah afatarjuna, apakah kalian berharap? Tomak juga ya aslinya berharap gitu kan. Afatarjuna, apakah kalian menginginkan? Apakah kalian berharap ya? Yuridu Muhammadan wa ashabahu. Kalian di sini adalah Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Mereka berharap apa? Harapannya adalah ayyuminu lakum ya, agar mereka orang-orang Yahudi itu tusaddiqukum al-yahudu bima tukhbirunahum bihi. Ya, agar mereka tusaddiqu ya. Tusaddiqu itu mempercayai gitu kan. Mempercayai ya apa saja yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad ya, yaitu agama Islam kan. Agar mereka itu ya beriman juga gitu. Itu harapan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya gitu. Orang Yahudi karena sebenarnya dekat kan, secara akidah itu kan dekat karena mereka juga ahlul kitab gitu. Sama-sama Tuhannya ya sama. Ya nabi-nabi mereka dulu ya ajarannya seperti itu, ajaran tauhid gitu. Ya baik ya seharusnya. Maka Nabi Muhammad dan para sahabat itu berharap mereka juga ketika sudah ada agama baru ya, agama yang hak, agama yang diutus ya, dibawa oleh Nabi Muhammad ya sebagai agama pamungkas ya, seharusnya mereka juga harus apa? Harus beriman. Kalau mengikuti apa? Mengikuti kitabnya, yaitu kitab Taurat. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal mereka ya sebagian farik ya. Farik itu kan segolongan. Tidak semuanya berarti kan. Farikun ya. Wa qad kana fariqun minhum ya. Sungguh segolongan mereka. Yang maksud dari farik di sini ya pasti orang-orang pintarnya gitu. Ya, orang-orang pintarnya yaitu para pendetanya, para pemuka agamanya gitu. Kalau di agama kita kan para kiainya atau para ulamanya gitu. Dari segolongan mereka itu para kiainya orang Yahudi atau para ulamanya orang Yahudi itu yasma'una kalam Allah. Mereka itu mendengarkan kalam Allah, yakni at-Taurat, ya kitab Taurat itu tahu mereka. Jadi mereka itu sudah ini ya, sudah mengetahui isi Taurat ya secara detail gitu kan. Setelah dia mengetahui, dia mendengarkan ya dari nabi-nabinya kan, ajaran dari nabi-nabinya ya Nabi Musa kan, mereka mendengarkan dari Nabi Musa ya sudah memahami isinya ya dijelaskan secara detail ya. Tsumma yuharifunahu, kemudian mereka membuat tahrif kan. Tahrif itu maksudnya yughayyiruna ma fiha minal ahkami, merubah-rubah ya hukum-hukum yang ada di dalamnya gitu. Hukum-hukum yang ada di dalamnya itu dirubah-rubah gitu. Yang hukum-hukum yang tidak membuat mereka yang merugikan mereka kan gitu. Kalau ada hukum-hukum yang sekiranya merugikan mereka, pasti mereka rubah gitu. Ya pasti mereka rubah, ya, mereka ganti, ya, bahkan min ba'di ma'aqaluhu, mereka merubahnya itu bukan karena tidak tahu gitu. Mereka merubah isinya ya
di dalam kitab Taurat itu bukannya mereka itu tidak tahu, ya, tidak tahu lalu dia merubah ya dalam keadaan ketidaktahuan mereka, bukan. Tetapi mereka merubahnya itu min ba'di, ya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka itu aqalu, setelah mereka itu alimuhu gitu. Setelah mereka itu mengetahuinya, mengetahui isi yang ada di dalamnya gitu. Ya. Mereka sudah tahu secara jelas isinya, tetapi setelah itu dia diubah-ubah gitu. Sesuai dengan keinginan mereka. Kama goyaru sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayatul rajmi. Di antaranya yang diotak-atik ini, ya. Di antaranya isinya yang diotak-atik adalah ya mengenai sifat Nabi Muhammad gitu. Mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad, nabi yang diutus ya sebagai penutup para nabi, itu diotak-atik gitu. Ya, itu disamarkan, bahkan dirubah-rubah, bahkan dihilangkan gitu. Sehingga orang-orang penganutnya itu nggak tahu ya. Pengikutnya itu agar dia tahu bahwa kala itu ada nabi yang hak ya, yang berhak diikuti gitu, yaitu Nabi Muhammad yang bukan dari golongan mereka, ya, bukan dari jalur mereka. Tapi ya kalau diurut-urut dari atas ya sebenarnya saudara lah. Kalau diurut-urut sampai ke atas ya saudara, ketemunya di Nabi Ibrahim kan gitu. Mereka ya sama-sama ini saudara, sama-sama nenek moyangnya ya Nabi Ibrahim kan gitu. Dan juga diantaranya adalah ayat rojam ya, ayat rojam. Wahum ya'lamuna, sedang mereka dalam keadaan mengetahuinya. Ya, mengetahui apa? Sedang mereka dalam keadaan mengetahui annahum kadibun, ya, bahwa mereka itu bohong, ya, berbohongan dengan merubah itu kan bohongan gitu. Ya, arti kan Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, ya. Dan di Mekah itu dirubah-rubah ya dalam kebohongan mereka itu kan. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-76 ya. Langsung kita lanjut tadabbur aja ya. Wa idza laqul ladzina aman. Ini ciri-ciri orang munafik dari mereka ya, orang-orang Yahudi itu. Qala Ibnu Abbasin wal Hasanu wa Qatadahu. Ibnu Abbas dan juga Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa yakni munafiki al-Yahudi, ya, orang-orang munafik dari orang-orang Yahudi itu berkata ketika dia bertemu kepada orang beriman ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman ya, para sahabat itu kan, alladzina amanu bi alsinatihim idza laku almu'minina almulisina, ketika bertemu dengan orang yang beriman yang orang-orang mukhlis kan, orang-orang beriman yang orang-orang inilah ya, apa ya istilahnya itu, orang yang polos kan gitu, orang yang polos kan gampang dibohongin kan gitu ya, orang yang beriman yang polos kan, orang yang mukhlisin kan, orang yang ikhlas gitu kan. Ketika orang-orang Yahudi itu, orang munafik orang Yahudi itu bertemu dengan orang beriman yang mukhlisin itu tadi, mereka ngomong apa? Qalu amanna. Mereka ngomongnya apa? Kami beriman. Kami ya beriman juga. Kaimanikum, seperti iman kalian gitu. Berarti percaya Muhammad adalah sebagai nabi penutup para nabi kan gitu. Percaya risalah yang dibawanya, ya percaya Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan Allah seperti kitab Taurat kan gitu. Sama-sama isinya mentauhidkan Allah ya. Sama-sama isinya ya untuk kita berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Mereka ngomong kami itu beriman juga seperti iman kalian gitu. Wa idza khola, tetapi ketika mereka itu khola ya, khola itu maksudnya adalah roja'a, ketika mereka itu kembali ya ba'duhum ila ba'din, kembali kepada golongan mereka, yaitu sama-sama orang Yahudinya itu kan, kembali kepada mereka, golongan mereka, kembali pembesarnya ya, kembali pada golongannya, di sini pada pemimpinnya atau pemukanya. Di antaranya apa? Ka'ab bin Ashraf.
dan Ka'ab bin Asad, Wahab bin Yahuda dan lain sebagainya. Ya, min ru'asail Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi yang ngomong pada orang beriman tadi, ketika dia kembali pada orang golongan mereka, ya pemimpin-pemimpin mereka, ya itu atas utusan mereka ya untuk mengelabuinya saja itu, untuk mengelabui ya orang beriman gitu. Wa qalu ya qalu atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Mereka itu bertanya ya kepada orang-orang yang sudah bertemu dengan orang beriman tadi. Tanyanya apa? Atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kamu tadi kalau pas bertemu dengan orang beriman, cerita-cerita nggak, bocorin rahasia kita nggak gitu, ya rahasia yang ada di kitab Taurat kita gitu, ya. Kalau kalian bocorin rahasianya ini jadi berapi kan gitu. Karena apa? Kalau andaikan kita sudah bocorin isinya, ya padahal isinya ya sama dengan Al-Qur'an kan, isinya itu sama dengan Al-Qur'an ya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dan lain sebagainya itu kan. Nah, ya ntar malah jadi bumerang buat kita, bisa menjadi hujah mereka gitu, hujah orang-orang yang beriman itu. Kalau andaikan kita nggak mau beriman, akan diwelehno kan, kalau bahasa Jawanya itu diwelehno ya, diwelehno. Lu katanya di kitab kamu itu Nabi Muhammad ya nabi kan gitu, dan dia itu ya membawa risalah yang hak gitu. Lalu kenapa kok kamu nggak beriman gitu, padahal kita mau menyuruh seperti itu. Nah ini bisa menjadi bumerang buat kita kalau kamu bocorkan rahasia ini gitu. Itu makanya orang-orang ru'asa ul Yahudi ya, para penggede orang Yahudi itu ngomong gitu. Kamu tadi gimana ngomongnya gitu? Enggak gitu. Kadang kan gitu. Ya, kadang pemimpinnya ngomongnya jangan ngomong rahasia loh ya. Rahasia di antara kita gitu. Kadang juga namanya orang itu kan bisa jadi keceplosan kan gitu, ngomongnya nyeplos gitu, keceplosan ya, membuka rahasia gitu, rahasia mereka gitu ya, membuka dapur mereka gitu. Bima qasallahu alaikum fi kitabikum ya, membocorkan ya rahasia kalian. Rahasia di mana? Fi kitabikum, dalam kitab kalian, yaitu kitab Taurat. Ya di antara membocorkan rahasia-rahasia yang seharusnya nggak boleh di-share keluar kan gitu. Ya rahasia itu seharusnya nggak boleh di-share keluar. Karena rahasia itu ya rahasia yang untuk golongan mereka saja gitu ya. Di antara rahasianya apa? Anna Muhammadan hakun, bahwa Muhammad itu ya hak ya. Nabi Muhammad ya benar gitu, bahwa adalah seorang nabi yang diutus Allah ya. Dan yang terakhir gitu. Wa qalu sidqun, bahwa yang apa disampaikan Muhammad ya sidqun, hal-hal yang benar gitu kan, tidak bohong. Kalau Nabi Muhammad mengaku bahwa dia itu nabi ya, membawa risalah dari Allah ya, mendapatkan kitab yang namanya Quran, ya itu sidqun gitu, hal yang benar gitu. Nah, ini juga sudah ada di kitab kita ya, sudah ada di kitab kita, kitab Taurat kan gitu. Tetapi kita nggak mau nge-share gitu ya, kita nggak mau nge-share kepada mereka ya, ntar malah menjadi hujah bagi mereka ya, menjadi hujah bagi mereka ketika kita berdebat dengan mereka gitu. Akan menjadi hal yang memeleh kita gitu. Qalu atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ini lafal Fatahah ya. Fatahah itu kan kalau maknanya secara ini tekstual kan, Fatahah itu membuka ya. Apakah kalian telah menceritakan ya apa yang Allah buka ya untuk kalian. Lalu Fatahah ini ada beberapa penafsiran ya. Fatahah contohnya, Fatahah itu bisa bermakna anzalna ya. Apakah kamu telah membocorkan ya, atau menceritakan kepada mereka orang beriman itu apa yang Allah telah turunkan kepada kalian, yaitu isi dalam Taurat itu ya. Ada yang mengatakan anzalna maknanya ya. Anzalna, Fatahah ai anzalna, atau anzalallahu alaikum gitu. Atau juga di makna mana ya, apakah kalian telah membocorkan rahasia kita gitu kan,
rahasia apa? Bima manallahu alaikum, ya. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, ya. Kan banyak sekali kan anugerah Allah kepada mereka, golongan mereka kan. Sudah kita jelaskan kemarin kan. Begitu banyak anugerah Allah kepada golongan mereka. Ya. Kalau andaikan kita kita share kepada mereka, kita ceritakan kepada mereka, ya bisa jadi bumerang kita. Loh, kamu itu nenek moyang kalian, ya golongan kalian itu padahal sudah ini loh, Allah itu sangat baik pada kalian, ya anugerahnya sangat luar biasa banyak sekali. Kok kalian malah ingkar kan gitu? Kan ini kan bisa menjadi bumerang, kan? Ya. Bisa menjadi hujah bagi orang mukmin untuk memelehkan gitu kan, untuk memelehkan mereka. Lanjutannya apa? Liuhajukum, ya. Qalu atau hadisunahum bima fatahallahu alaikum liuhajukum bihi. Nah, ini untuk berhujah atau untuk apa? Untuk mendebat, ya, atau melehno lah. Memang tadi sudah saya sampaikan. Melehno itu apa bahasa Indonesia? Untuk memelehkan itu nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa. Membangunkan, Tat. Untuk apa? Membangunkan. Membangunkan. Melehno itu apa, Pak? Kurang kalau membangunkan. Membangunkan. Olok-olok gitu. Olok-olok ya. Ya pokoknya pasnya itu ya melehno itu, ya. Contohnya itu gampangnya gini. Gampangnya lah. Kita ada orang yang kita nasihati kan gitu. Andaikan contohnya, Pak, di situ jalannya ditutup, Pak. Jangan lewat situ, Pak. Jalannya ditutup, ada baru dicor kan gitu. Lewat jalan ini saja, Pak. Ini ada jalan, ya, Gang Tikus lewat situ aja. Gitu. Tapi ketika kita kasih tahu seperti itu, nggak mau dia, ya tetap aja celonong kan, ya celonong sampai jauh, ternyata benar gitu. Terus balik lagi, ya. Ketika balik ketemu kita lagi, ya ketika Anda ini orang gater, nah, itu melehno, ini melehno. Ya, coba tadi dengerin kan, pasti tidak kecewa kan gitu. Seharusnya kalau lewat jalan yang kita kasih tahu kan cepat kan sampai kan gitu. Itu namanya melehno gitu. Sebagai apa? Liyuhajukum bihi gitu. Liyuhajukum bihi itu liyukhosimukum, yakni ashabul Muhammad wa yataju biqaulikum alaikum. Fa yaqulu qad aqratum annahu nabiyyun haqqun fi kitabikum tsumma tabi'unahu. Ini sudah saya sampaikan tadi, ya. Kalau andaikan kalian membocorkan rahasia-rahasia kita yang, ya, ketika tadi kalian sudah qad aqratum, kalian sudah ikrar gitu. Kalian sudah ikrar. Ikrarnya apa? Bahwa Muhammad itu, ya, adalah nabi yang mana dia adalah nabi yang hak, benar-benar nabi membawa risalah yang sama, ya, dibawa oleh nabi-nabi kita gitu. Di kitabikum, yang mana itu tertulis di dalam kitab kalian gitu. Sudah kalian membocorkan isi kitab kita gitu kan. Tsumma tabi'unahu, kalau kalian nggak ngikutin, ya, tidak menjadi orang yang beriman, ya, tidak menjadi golongan mereka, maka mereka akan melehno kan gitu. Ya. Wa dzalika annahum qalu bi ahli Madinati hina syawaruhum fi itba'i Muhammadin. Ketika ahli Madinah itu bermusyawarah, ya, sudah kumpul gitu kan, agar orang-orang Yahudi pun ikut kan, ikut itba Muhammad gitu. Ikut, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad gitu. Aminu bihi fa innahu haqqun. Berimanlah kalian bahwa Muhammad itu ya hak gitu. Nabi Muhammad itu nabi yang benar-benar utusan Allah. Wa qala ba'dhum li ba'din. Ini sebagian dari golongan mereka, ya. Atuhaditsunahum bima anzalallahu alaikum litakuna lahum al-hujjah alaikum. Ya, hujjah di mana? Ya, debat-debatan di mana gitu. Kalau andaikan waleh-walehan lah gitu. Inda rabbikum, ya, di hadapan Tuhan kalian, di sisi Tuhan kalian, fit dunya wal akhirah. Ketika terjadi perdebatan di dunia dan juga di akhirat gitu. Kalau di dunia kan tadi di walehno kan. Kalau andaikan tidak jadi beriman pasti di walehno. Karena sudah mengakui gitu kan. Dan juga selain di dunia, di akhirat gitu. Di akhirat pun akan diwelehno kan gitu. Nah, makanya kemarin di dunia kamu nggak beriman gitu. Padahal kalian ya tahu kan gitu. Di kitab kalian ya benar-benar sudah
jelas sejelas-jelasnya gitu. Malah kalian nggak beriman, maka kalian akan dimasukkan Allah dalam neraka ya, itu di debat juga itu kan, di akhirat juga akan diwelehno gitu. Ya. Bahasa saya melehno itu pas. Ya. Bahasa saya melehno itu pas ya. Atau tadi yang Pak Supomo bilangnya diolok-olok gitu. Tapi kayaknya kalau diolok-olok kurang apa ya, agak gimana lah gitu. Vulgar lah gitu. Wakila innahum ahbaru al-mu'minina bima adzabahumullah ya bihi alal jinayat faqala ba'dhum li ba'din. Dan juga ada sebagian mereka yang mengabarkan ya kepada orang beriman bahwa mereka itu diazab Allah ya tentang ya yang nenek moyangnya itu kan banyak azabnya juga kan. Selain Allah itu memberikan anugerah yang sangat luar biasa, mereka juga banyak diazab kan mereka ya. Dijadikan monyet, dijadikan kera ya kan. Dan lain sebagainya, disambar petir sampai mati semuanya ya, dikasih ujian banyak sekali. Nah, itu juga kalau itu kan aib kan ya, kalau andai kan dibukakan kepada mereka ya itu juga bisa menjadi hujah gitu, sebagai hujah melehno tadi gitu ya, sebagai hujah memelehkan kita. Oke. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada mereka ya orang-orang Yahudi itu, ya ikhwanal kirodati wal khonaziri, wahai ikhwan kirodah dan khonazir, wahai saudara orang-orang yang dijadikan monyet ya kera dan dijadikan khinzir ya, khinzir itu ya. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad tahu seperti itu ya, faqalu mereka ngomong, "Lha sapa iki sing memberitahu Muhammad ya, membocorkan rahasia kita gitu, bahwa dari nenek moyang kita itu ada juga yang dirubah menjadi monyet ya, ada yang dirubah menjadi khinzir gitu. Nah, ini siapa yang bocorin? Itu bisa memalukan ya golongan kita gitu kan, bisa memalukan kita gitu kan. Masalah kirodah sama khonazir kemarin sudah kita bahas juga ya, sudah kita bahas di ayat sebelumnya ya. Ada yang hakiki ya, makna hakiki, ada juga yang majazi gitu. Benar-benar ada dari golongan mereka itu yang berubah menjadi monyet, bentuk monyet gitu. Ada juga yang berubah menjadi khonazir secara hakiki. Tetapi ada juga yang menafsiri bahwa kirodah khinzir itu secara majazi ya. Bahwa perbuatan mereka ya seperti monyet, seperti khinzir. Seperti itu ya. Ketika sebagian golongan mereka itu yang ketemu orang yang beriman dan ikrar gitu kan, berikrar beriman gitu ketika bertemu mereka, lalu ketika kembali pada golongan mereka ya ditanya ya, dikorek tadi ya, apa saja yang dibocorkan kepada orang beriman, lalu afala ta'qilun ya, apakah kalian tidak mengerti gitu ya. Ini ru'asa ya, pemimpin Yahudi tadi bertanya ya kepada orang-orang yang bertemu dengan orang yang beriman tadi kan, afala ta'qilun, apakah kalian nggak ngerti kan, apakah kalian nggak paham gitu, kalau kalian bocorkan rahasia kita itu malah menjadi bumerang buat kita kan, gitu. Oke, ini ayat yang ke berapa? 76 ya. Baik, selanjutnya ayat yang ke 77 ya. Nah, ini kayaknya kita akan bahas pertemuan berikutnya saja ya. Waktunya tinggal 10 menit, kayaknya nggak cukup. Karena agak banyak. Tadi juga belum kita i'rab yang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ini juga tadi belum kita i'rab ya. Tapi i'rabnya hampir sama lah ya. Insyaallah kalau Bapak Ibu semuanya mau membaca sendiri, insya Allah paham ya, karena sudah sering dan ya polanya sama, gitu. Polanya itu sama. Ya seperti yang saya baca itu ya sama seperti itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ada waw athof, kan, waw istinafiyah. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, yang ayat yang ke 76 ya. I'rabnya silakan dibaca sendiri. Ini insya Allah gampang, sudah kita mempunyai modalnya kemarin ya, ilmu nahwu itu ya,
Tentang i'rab kita sudah pelajari, tanda-tandanya kita sudah pelajari semuanya. Kemarin juga sudah sampai asma'ul marfu'ah. Insya Allah sudah modalnya sudah cukup lah gitu. Kita sudah punya modal gitu kan untuk bisa membaca kitab gundul ini ya. Ya apalagi setiap hari saya bacain kan. Ya seperti itu ya bacanya gitu. Bacanya seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Tidak ya hanya seputar itu saja. Baik, kita cukupkan saja Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari menjadi ilmu ya yang bisa menjadi petunjuk buat kita ya selama kita hidup di dunia ini ya. Jangan sampai perbuatan kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah selalu al-maktub alaihim ya. Allah murkai ya bagi mereka. Baik, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Alhamdulillah.